Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru menonton, selamat bergabung. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan buat ini pertama kali sih. Aku membuat podcast mungkin ya, tapi secara online nih, karena aku belum punya studio kali ya. Nah, kita Oke, akan ngobrol dengan bapaknya Khalid ya, Pak Adin, ya, yang anaknya baru aja juara internasional di Bangkok ya, sendirian tapi bisa jadi juara. Ini mentalnya luar biasa ya. Nah, aku udah siapin pertanyaan-pertanyaan yang berat nih Pak. Jadi Bapak harus siap-siap nih di sini. jangan Karena cacat pertanyaan lah. Bapak, karena pertanyaan Bapak ini akan jadi contoh untuk Bapak-bapak di seluruh Indonesia nih di RL Chats nih. Tapi nggak Kayaknya, apa-apa, santai oh, aja. oke, oke. Nanti kalau aku pertanyaannya jelek juga ini jadi pertanyaan nih, hostnya bisa nggak sih? Nah, Oke, kemarin tuh pertandingannya dari tanggal berapa sih Pak? aku berangkat tanggal 12, berarti tanggal 13 sampai tanggal 21. 13 sampai Jadi, 21, sekitar ya, semingguan ya? lebihnya. Oh Total lebih ya? mungkin sekitar 20 harian. Kalau 20 hari, 10 harian. 10 harian ya. Ya, Sehari main berapa babak berarti? satu. Satu babak, oke. Ini tuh emang berarti turnamen ini tahu udah lama ya. Tahu dari mana sih kalau turnamen-turnamen gini? Kenapa kok sendirian jadi satu-satunya orang Indonesia yang main di Challenger? Walaupun ada yang main di Open juga ya. Ya, jadi sebenarnya tahun kemarin, nah, aku ada rencana mau ikut. Tapi pada saat itu mepet banget sama Lebaran. Nah, Mm-mm. akhirnya waktu itu aku alihkan ke big group yang ada sekitar mungkin setengah bulan saya beberapa ini masih agak longgar lah gitu kan. Nah, terus tahun depan mudah-mudahan bisa ikut nih untuk yang open kan gitu. Nah, apalagi baru pertama kali ini yang sehari itu satu babak, meskipun secara durasi waktu ya mau nggak mau agak lama gitu kan. Kalau misalkan sehari dua kan paling 5 hari itu sudah selesai kan gitu. Nah ini termasuk apa datangnya sebelumnya, kemudian 9 babak satu hari berarti kan tambah 10, tambah 9 sampai 1 di hari ya. Seperti itu total keluar dari rumah berarti bisa jadi 12 hari gitu. Nah, terus kemudian kenapa kok Challenger ya? Karena melihat dari ratingnya Khalid dan kemudian juga paling tidak maksimalkan dulu lah di Challenger dulu gitu kan. Kecuali kalau memang nggak ada ya oke, suruh di open nggak salah seperti itu. Berarti emang targetnya juara ya di Challenger ya. Ya, Maksudnya kan bertanding ada pilihan untuk untuk juara. Open atau Challenger kayaknya dari pola pikirnya ini ya udah kayaknya ini kayaknya bisa juara nih kalau di Challenger gitu ya. Sebenarnya nggak anu juga nggak bisa nggak berani seperti itu. Cuma ya Mm-mm. niatnya kita bertanding ya untuk juara gitu kan. Kalau Betul bertanding betul. untuk cari pengalaman kok masa cuma sampai segitu kan gitu. Atau bertanding untuk mencari rating akhirnya belum lah gitu kan. Oke. Nanti ada saatnya kapan untuk mencari rating, kapan untuk bisa bersaing di naikin dikit di level atas seperti itu. Kemarin naik ratingnya cukup tinggi ya, 100 Elo rating lebih ya, Bapak Khalid ya, Pak Adin ya, Ya sekitar 102 kalau nggak salah. 102. Meski- Meskipun sebelumnya berdarah juga mas, banyak turun. Oh, sebelumnya. Oke. Iya, kan sempat waktu di grup naik, kemudian habis itu turun beberapa kali. Sempat di Malaysia naik juga, tapi di Indonesia sama di Malaysia juga tuh Indonesia 2 kali, Java sama Mangga Dua turun, terus di Johor turun, meskipun agak kecil. Oh ya di Surabaya juga turun. Kemarin berarti dapat hadiahnya berapa tuh kalau dirupiahin? 12 juta lebih ya berarti ya? eh Oke, sebenarnya gini mas, aturannya kemarin itu karena ada 3 poin yang sama, maka jumlah hadiah dari ketiga apa ketiga Kalau di sharing, ikut itu dijumlah kemudian dibagi rata seperti itu. bersihnya berapa tuh berarti? Maaf, saya boleh tahu gak? Ya 16 16.800 kalau nggak salah ya. Belum Oh, buka enam lagi belas sih ribu soalnya. ya. Nah, ini pertanyaannya langsung nih, karena kan kemarin banyak komen nih. Hmm, Kok mau ya, sih ngeluarin uang kan banyak, lebih banyak ya, daripada apa yang didapat. ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa Berikutnya gitu? ya. Tujuannya ya ini sebenarnya kan
itu seperti halnya sekolah juga ya. Hmm, Ketika kita masuk kuliah pun sekarang ini jadi kan mahal juga mas ya. Dan bisa jadi ada orang yang berhasil tapi nggak berhasil kan gitu. Sedangkan kuliah aja harus menunggu 5 tahun belum tentu kelihatan hasilnya. Ketiganya kalau seperti ini kan eh, apa setelah selesai pertandingan hasilnya apa dievaluasi ditingkatkan kalau hasilnya bagus berarti ya dipertahankan terus ditingkatkan lagi jadi evaluasi nggak terlalu lama jadi nggak tunggu 5 tahun atau 3 tahun udah setelah keren, keren, keren. Berarti ya anggap aja kayak kita meningkatkan value kita sendiri ya ya sebagai seorang seorang pemain ya. ya seperti itu untuk ya value-nya kemudian posisi untuk sebagai juara menambah rating pengalaman mentalitas bertanding seperti itu. Hmm, oke. Sekarang umur Khalid berapa sih, Pak Din? 16 Mas ya. Oh, 16, oke. Ya. 16 tahun. Oke, sekarang aku mau bertanya tentang latar belakang dulu kali ya. Mm-mm. Nah, pertama latar belakang nih. Ya. Hmm, apa yang pertama kali membuat Pak Adin nih kan ya, mengenalkan catur kepada Khalid, kepada anak? Hmm. eh Apa ada momen spesifik yang memicu si Khalid ini tertarik sama catur? Justru pengenalin catur itu bukan aku yang kenalin Mas. Gimana? Jadi yang kenalin catur itu bukan aku. Aku Oh, malah malah dulu itu pengennya apa sebelum catur itu pengen ngenalin nah jelas nih olahraga suara. tradisional. Olahraga Heeh. tradisional kalau Mas tahu seperti jam-jaman, makanan seperti itu. Ya, pokoknya untuk melatih eh, apa saya pikir termasuk juga apa motorik gitulah. Hmm. Untuk aku belikan karambol juga gitu kan, tapi dia nggak suka gitu. Terus Karambol juga. karambol juga akhirnya nganggur. Untung gak jadi atlet karambol ya. Kan di India ada juga king karam juga yang Oh bagus gitu. karambol itu. Iya. Nah, aku nggak tahu sebenarnya aku bingung mengajarin itu gimana. Sedangkan catur itu kan banyak apa banyak yang harus dimainkan, kemudian Mm-mm. strategi juga gitu kan. Nah, terus tiba-tiba dia eh tiba-tiba datang ada paketan catur, paketan catur, Mm-mm. kaget bisa kali main catur ya belajar gitu kan. Mm-mm. Ya sudah ayo coba. Aku kan cuma sekedar bisa gitu mas. Mm-mm. Aku coba kok kalah. Habis itu dia ngasihkan teorinya. Ini pembukaannya ini namanya ini. Kok bisa tahu gitu kan. Terus akhirnya ya sudah coba aku beliin yang lebih bagus gitu kan. Pertama kali papan catur lipat itu mas. Akhirnya aku tanya, kamu suka? Iya, gitu kan. Padahal pada saat itu dia fokus juga di Olimpiade Matematika. Mm. Oh, Saking matematikanya pinter juga ya? ya lebih dia suka dan menonjol lah untuk eksaknya matematika gitu kan. Oh. Sempat fokus juga, terus akhirnya dia milih salah satu yaitu ya paket itu. Nah, akhirnya kita cariin lah pelatih gitu kan. Aku tanya pertama kali memang aku hubungi Chelsea pada saat itu. Terus tapi dia fokusnya waktu itu di PON, ya sudah diarahkan ke yang lain. Oke. Nah, berikutnya sebagai orang tua nih, motivasi terbesar dari Om sendiri nih, mendukung Hmm. anak ke terjun ke dunia catur yang kompetitif tuh apa motivasinya? Ya, satu karena dia ada bakat di situ, dia suka dan dia serius di bidang itu, ya Mm-mm. sudah gitu kan. Dan ternyata brand dapur itu aku pikir nggak bisa dipaksakan ya mas ya, karena kan terkait dengan otak ya. Mm-mm. Kecuali dengan fisik, kalau fisik aku masih yakin masih bisa dipaksa gitu kan. Kayak anak-anak kecil di Cina itu yang apa dari kecil dia sudah dilatih fisiknya gitu kan. Nah kalau dapur kemudian dia seperti tadi dia punya aku lihat ada potensi bakat itu punya kemauan dan apa progresnya juga tak lihat kok bagus gitu kan ya sudah fokus di situ sebenarnya Ah, emang meskipun udah kelihatan ya. pada saat sebelum diatur secara olahraga
dia sempat di renang, cuma ternyata dia kelelahan di situ Hmm. karena fisiknya kan benar-benar gitu kan. Bukan yang sempat mau ke badminton, cuma karena aku bisa badminton Berarti mungkin banyak dia ya, bisanya banyak ya. Apa aja dicoba ya? enggak. Itu kalau kalau yang di Kerosin benar-benar ya catur sama renang, Catur sama renang ya. Hmm. awalnya renang. Tapi sebelum COVID itu dia sudah berhenti. Oke oke. Nah kedua nih, Halo. eh berarti kalau ngomongin tentang sekolah tadi ya, gimana strategi dari orang tua nih, strategi dari Om sendiri menyeimbangkan antara pertama latihan catur, terus pendidikan formal dan kehidupan sosial anak tuh gimana caranya? Eh, Kalau antara catur, pendidikan formal dan sosialisasi anak, Anak ya gitu. ya kebetulan Kayaknya kayaknya introvert banget anaknya ya. ya. Tapi kalau sesama teman-temannya catur, sebenarnya Heeh. dia bergaul juga gitu kan. Oke. Cuma kalau ada temen yang misalkan nggak cocok secara pola pikir, contoh misalkan nih pas SMP, temennya itu sukanya hura-hura, dia nggak suka Hmm. kayak gitu, dia Oh. merasa tersendiri sendiri. "Oh, ini masa nggak kayak gitu, bukan secara apa gampangnya mikir gitu loh." Hmm. Dan padahal setidaknya kan kita itu harus persiapkan untuk masa depan kan gitu. Ya, gitu. Nah, terus kalau masalah pendidikan formal ya kebetulan bukan formal, tapi non formal. Gimana tuh Jadi memang maksudnya? Homeschooling berarti ya? ya, Hmm. jadi ya memang tidak fokusnya di situ. Hmm. Tapi itu ya, ya itu choice ya, pilihan sih ya. Ya, ya, Maksudnya ya. akhirnya memang di ya di Indonesia pendidikan dan catur memang ya kita harus milih salah satunya ya. Kan kadang kalau aku juga dulu waktu sekolah juga Hmm. ditanyain kan, ini banyak izin terus nih gimana nih mau milih sekolah apa catur kan kadang ada kayak gitu juga ya. Iya, iya ada Nah, kayak tapi ini gitu. udah mulai berarti mulai dari pendidikan non formal dari kapan? Dari sekolah dasar atau mulai dari SMP? SMP kelas 1 ya, sejak memutuskan fokus di Jawa ya, dia kan ambil Oh, baru hmm, ya, bukan bukan eh, bukan dari dulu. Oke. sebenarnya. Kan secara itu kan 4 tahun dalam ini untuk dicapai. Nah, kegiatan Kolit ini apa aja sih Om? Maksudnya kan di sini aku ada pertanyaan nih, gimana Hmm. apakah orang tua ngerasa khawatir nggak kalau misalkan anaknya tuh terlalu fokus sama catur, terus mengabaikan aspek lain? Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Aspek lain itu contohnya gimana? Gimana? Aspek lain itu contohnya gimana? Aspek lain tuh kayak ya akhirnya fokus ke catur aja, mungkin sekolahnya berantakan atau akhirnya nggak bisa manage waktu, fokusnya ke catur doang gitu. Oh, Sebenarnya sih bagus jadi aja ya kalau misalkan sukses di catur gitu ya. Tapi kan ini jadi seben pertanyaan nih. ya sebenarnya kan pada dasarnya nggak ada semua yang bisa menjamin kan Mas ya. Mau fokus di sekolah juga nggak ada jaminan juga, mau di Heeh. catur juga nggak ada jaminan juga. Tapi Hmm. yang terpenting adalah kita sebagai orang tua, yang biasa aku bilang, orang tua itu manajer iya, sponsor iya, motivator iya, pembantu juga iya. Kan gitu. Nah, tinggal Nah, tinggal kita sebagai orang tua yang mungkin ya duluan lahir, kemudian duluan punya pengalaman gitu kan. Ketiganya kita bisa mengarahkan anak yang eh, bikinkan roadmap-nya lah gitu kan. Jadi anak itu juga nggak dilepas sendiri, mikir-mikir sendiri kan gitu. Nah, itu yang eh, ke anak-anak tak terapkan gitu kan. Jadi nggak 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 kayak zaman dulu lah, anggaplah gitu. Tapi kan dunia sudah zaman sudah berubah gitu kan. maaf nih aku potong Om. Kalau Mm-mm. kalau Om gitu, eh, seberapa besar sih keterlibatan Om dalam proses latihannya si Kolit ini? Dan apakah Om juga ikut mempelajari secatur secara mendalam atau lebih berperan sebagai pendukung emosional aja? Kalau di rumah, aku sebenarnya mendampingi dia bermain atau berlatihan. Aku hanya mungkin aku hanya sekedar bertanya apa alasannya gitu kan. Kira-kira ada ada kalkulasi lain nggak? Paling sekedar itu aja sih. Mas. Kalau secara teknis aku nggak ngerti. Aku hanya Hmm. sekedar bisa, tapi aku nggak berani main gitu.
malu aku kalau main. Jadi lebih ke emosional gitu ya. Ya emosional, kemudian ya memberikan motivasi dia gitu kan, seperti itu. Berarti gini, kalau misalkan orang tuanya nggak terlalu pinter main catur, aku Mm-mm. sering menemukan banyak kasus, contohnya gini, misalkan si anak kalah, Mm-mm. terus akhirnya orang tua tanya, wah Mm-mm. kenapa kalah? Terus akhirnya ya pokoknya blunder lah gitu, dia nggak mau jelasin gitu, itu gimana Mm-mm. ngeresponnya kayak, kayak ya dia mencari-cari alasan sendiri lah gitu, tapi nggak mau ngejelasin gimana tuh cara mengatasinya. Ah, satu, kalau aku sih dia harus jujur ya. Artinya ketika dia kalah, ya sudah. Kalahnya dari sisi apa? Teknis atau non teknis. Mm-mm, Kalau dari sisi teknis ya, kamu lebih tahu lah, gitu kan. mm-mm, Kalau misalkan pada kecil kan soal teknis, ya tanya ke coachnya kan gitu. mm, Tapi kalau dari sisi non teknis, ya mungkin aku berusaha untuk memberikan apa, mencarikan solusinya, mm. memberikan semangatnya lagi, gitu. Gitu. Oke, kita lanjut ke, ini masih banyak pertanyaan sebenarnya. Lanjut Hmm, lagi ke tentang tantangan dan pengorbanan nih. ya. eh Apa tantangan terbesar yang dihadapi keluarga nih? Waktu, finansial, tekanan kompetisi dalam mendukung anak berprestasi di catur. Eh, ya kalau waktu setidaknya eh, ketika Gimana kerjanya mendidik Om? yang Kan mana ini ke Thailand. Berapa hari? Tapi emang kerjanya beda sih lah. kayaknya bisa bisa ini ya, bisa remote ya kayaknya ya. Ya kan pengalaman di COVID kan bisa WFA, berarti sekarang bisa WFA, Oh, WFA gokil. everywhere ya. Iya, enak juga tapi orang tuanya juga bisa Begitu. nemenin ya. Ya karena ini mas, se apa ya, kalau misalkan aku lepas, aku khawatirnya dia malah kurang fokus gitu kan. Jadi kalau dia dengan orang yang belum dikenal, khawatirnya dia sungkan. Terus Betul. kemudian kalau melihat dari para pecatur dunia kayak Pak Ananda, Pak Mahmud, kan masih ketemu nih sama orang tuanya, kan gitu. Mm-mm. Meskipun salah satu ya. Seperti kemarin sekarang itu yang juara dunia itu kayak segala masih ketemu ini Masih katanya. bapaknya ya. Ya, nah itu aku pikir ya nggak ada salahnya lah gitu kan. Karena itu tadi kalau untuk teknis memang harus coachnya lah yang bisa memimpin memberikan eh, pelajaran-pelajaran itu. Tapi di luar itu ya bisa jadi orang tuanya yang bisa berperan seperti itu. Kalau boleh tahu kerjanya dalam bidang apa sih Om? Em, Selain kerja ya ada konsultan lah. Wih, ada lah ya. Iya, Nggak mau orang kasih tahu nih kayaknya. off Ngeri the nih. record aja. Off the record aja. Oke. Berikutnya nih Om, aku ada pertanyaan Iya. yang bagaimana cara cara Om nih, cara orang tua Mm-mm. mengelola ekspektasi nih, baik dari diri sendiri, anak atau lingkungan agar tidak menjadi beban. Ya aku bilang eh jangan impian target itu dijadiin sebagai beban dan beban berat. Mas. Kalau Gimana? target Nih, jangan dijadiin sebagai beban. oh jangan Kalau dijadiin beban suatu itu beban. kalau beban itu berat gitu kan. Kalau misalkan apa kita sudah mempunyai cita-cita menjadi impian, ya sudah tetapkan itu sebagai cita-cita atau impian. Nah, kalau misalkan cita-cita atau impian itu kita tercapai, harus diingat jangan-jangan kita jauh rendah untuk menaruh cita-cita itu Hmm, gitu. Ya namanya juga eh, orang pecatur setidaknya itu ya. Dari satu sisi dulu ya, orang hmm, pecatur itu kan masa sih nggak pengen menjadi master misalkan, betul. masa sih nggak pengen jadi juara kan nggak mungkin juga ya. Kalau Hmm, misalkan nggak pengen seperti itu, waktu itu yang penting tinggalkan aja gitu kan, gitu, atau fokus di hal yang lain daripada hmm. buang waktu buang tenaga gitu kan, mendingan fokus di lain, dapat tahu malah lebih sukses di tempat lain kan gitu. Nah kemudian ketika ketika apa itu sudah ya berarti kan tinggal kita jalanin eh, apa yang kita fokuskan tadi, seperti itu sih Mas. Jadi kita ekspektasi itu aku bilang
itu bukan apa, jangan yang jabatan berat gitu kan. Hmm. Sorry aku potong lagi nih. Ya. Nih, pernah pernah nggak misalkan Khalid mengalami kegagalan yang besar lah, misalnya kalah Hmm. turnamen. Ya, Nah, ya. itu cara Om untuk membantunya bangkit tuh gimana? Kan kayak tadi tuh ada beberapa turnamen yang sebelumnya dia Iya, minus elo rating. Terus iya. gimana cara cara orang tua untuk membangkitkan anaknya? Ini penting banget sih. Eh, terkadang dia nggak tahu gitu kan. Nah, ini bagus suaranya kencang sih. Hmm. Terkadang dia nggak tahu kalau misalkan eh, apa ada beban yang dia apa ya belum diomongkan gitu kan. Artinya oh, gitu kan. Nah, itu aku pikir apa pada saat itu ya dia menjadi dia menganggap itu sebagai beban yang akhirnya dia memaksakan diri untuk selalu menang. Padahal pada saat itu dia merasa ini sebenarnya rumit ini gitu kan. Hmm. Nah, ketika sudah kalah sekali ya dibiarin, kalah dua kali hari kenapa gitu kan, Hmm. apakah gara-gara itu gitu kan. Nah, dengan berjalannya waktu ya aku melihat sudah mulai berubah, ya kalah ya sudah gitu kan, ya Hmm. tidak. Namun lagi kalau apa kalau misalkan pengen jadi juara ya jangan sampai kalah, minimal remis gitu kan, Hmm. waktu itu. Ada Dan limitnya ya. ya ada limitnya, meskipun pada saat pertama kali ikut di kejuaraan nasional dia sempat ketika kalah sempat mau nangis karena waktu itu penentuan juara tiga, padahal Oh. baru pertama kali. Nah Hmm. itu ya, apa awal awalnya itu ya akhirnya berproses, ya mudah-mudahan sih mentalnya semakin bagus gitu aja sih. Pertama kali ke Jurnas tahun berapa? Bukan ke Jurnas, pertama kali turun di nasional itu di Java tahun 2022. Oh, baru ya. Berarti Iya, mengenal caturnya bukan pada Golden Age ya. Kalau 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 dihitung berarti bukan pada usia di bawah 10 tahun ya. bukan. Nah itu ada yang mana tak bilang mungkin secara secara waktu kamu terlambat dibandingin yang lain, Mm-mm. tapi aku yakin kamu berada di catur pada waktu yang tepat gitu kan. Hmm. Artinya Gokil. apa ketika SMP mungkin ya SMP lah gitu kan. Mm-mm. Itu sudah pola pikir sudah mulai berkembang gitu kan, kemudian mentalitas sudah mulai terbangun gitu kan, gitu. Dan kadang-kadang kalau masih anak-anak kan kalau aku liatin dari teman-teman yang dulu dari apa dari SD kan masih main-main lari-larian gitu kan, kalah menangis meskipun nggak ada masalah sih kalah menangis gitu kan. Nah, tapi pada saat itu karena ya lingkungan tidak mendukung juga dan pada saat itu belum ada Zoom, mungkin aku malah kesulitan kalau menemukan bakatnya Khalid pada saat SD mas. Tapi Jadi aku aku mulai ketik mulai berpikir sebenarnya peran orang tua ini sangat sangat penting banget ya dari cara cara mengarahkan itu yang penting ya. Jadi mau dia mulai dari umur berapa itu akan efektif kalau pola pikir orang tuanya juga efektif ya. Maksudnya apa dari ya pola pikir ini ya akhirnya si Khalid bisa ya maksudnya bisa metik jadi juara tuh karena pola pikir dari omnya luar biasa ya. ya sebenarnya apa ya Tergantung arahinnya de- ya. dengan kejuaraan ini pun aku merasa ini belum apa-apa loh gitu kan. Aku malah Iya. justru justru khawatir mudah-mudahan aku nggak jadi tontonin dibandingkan tetap apa nggak terlena gitu kan. Heeh. Nah, karena ya itu tadi rasanya teman-teman pun masih nggak tidak apa banyak juga yang sudah juara kan gitu kan. Meskipun di satu sisi aku bersyukur juga bisa menjadi juara satu di level Bangkok Open yang pesertanya banyak dari berbagai negara dan kemudian apa sendirian ke sana, gitu kan. itu itu di satu sisi aku syukurin itu, di sisi lain kemudian aku nggak bikin apa nggak jadi sombong ini gitu kan, itu sih mas. Iya, kemarin Dan waktu aku lihat Chess Result tuh, wah, wah ini Khalid nih di atas, wah sendirian. hmm, Aku hmm, lihat nggak ada penampilan lain, wah gokil, udah apa emang apa gokil banget nih berani ke Thailand hmm. sendirian ya. Iya, padahal nggak bisa bahasa Thailand, nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi aman, alhamdulillah ya. Alhamdulillah aman mas, sampai ke Alhamdulillah aman, Filipina gokil. juga aman. Jadi bahasa apa tuh? Bahasa gini aja ya.
Ya kadang kalau susah ya pakai Google Translate Pak suruh baca sendirilah. Keren, keren, keren. Ya ini. Oke, ke sekarang ke bagian lain ya, ke dukungan psikologis nih. Bagaimana cara Om untuk menjaga mental anak tetap kuat terutama saat menghadapi tekanan turnamen? Tadi ya, Eh, yang kayak kayak misalkan kalau remis ya remis gitu ya. ya Bagaimana? jadi apa ya kalau tekanan turnamen itu ya dibuat relax aja lah gitu kan. Mm-mm. Namanya juga hak ikan tuh itu wajar ya gitu kan. Tapi bagaimana mengelola itu ya ketiganya dengan bertambahnya konteks yang bisa kemudian apa suasana suasana pertandingan itu mudah-mudahan bisa terus untuk menambah mentalitasnya Hmm, dan yang penting tidak lupa untuk berdoa gitu. mantap. Ada teknik khusus nggak Om yang digunakan untuk membangun kedisiplinan dan ketekunan anak dalam berlatih? Dan satu sebagai security Security. ya kata masih diingetin deh tahun latihan gitu Oh gitu gitu. gitu aja sih Sehari berapa jam sih? ya dari pagi sampai malam sih mas Wih, jadi agak caranya apa ya fokusnya di situ gitu kan. oke. Ke momen apa yang paling membanggakan bagi Om nih sebagai orang tua dari anak yang berprestasi di catur? Kemarin kah? Atau Ya ada tentu lagi? setiap prestasi pasti membanggakan gitu kan Hmm, nggak setiap prestasi membanggakan gitu kan karena ya itulah yang dicapai dalam setiap pertandingan kan kita datang kemudian bertanding gitu kan ketika ya memang kalau misalkan kalah pasti sedih itu hal yang wajar ya gitu kan tapi ketika pulang membawa kemenangan gitu, cek gimana rasanya enak kan. Makanya berusaha untuk lebih mantap. juara gitu mas. Ada pelajaran hidup penting nggak yang anak dapetin dari catur yang berguna di luar papan? Ya, maksudnya kalau di luar ya sebagai atlet kemudian di luar sebagai atlet catur ada nggak pelajaran hidup yang Ah, ah, didapetin? apa ya lebih kritis saja sih untuk dalam berkomunikasi pertama dengan aku ya Hmm? lebih kritis suka diskusi kadang-kadang juga Hmm, kita pendapat gitu ya hal yang wajar gitu kan kadang aku juga salah juga yang aku akuin gitu jadi ya mengajarkan seperti kita biarpun sebagai orang tua kalau aku salah ya ya akuin kalau dia hmm. ngingetin yang benar ya aku ikutin gitu. Jika ada orang tua lain yang ingin anaknya sukses di catur nih, nasihat terpenting yang Om Adin Bapak bakal berikan itu apa kira-kira? Pak ini sudah ngasih nasihat mas. Apa? Pak aku sudah ngasih nasihat. Ya nggak apa-apa, pasti kan banyak di luar sana yang sebenarnya ya mungkin kalibrasi lagi ya. Wah ini sebenarnya aku Hmm. udah bener belum sih? Ini pasti videonya mudah-mudahan ya bisa menyentuh orang tua sih banyak di Hmm. Indonesia gitu ya. Ini Hmm. jangan-jangan aku salah nih kalibrasi niatnya atau gimana? Yang Hmm. paling penting kira-kira mau ya mudah-mudahan ini jadi ini juga kan. Sebenarnya kita harus dimanapun ya mau mau olahraga apapun gitu kan terus kemudian mau ngambil fokus di akademik atau di non akademik ya itu sebagai orang tua harusnya tahu arahnya nanti mau kemana anaknya itu nanti mau seperti apa gitu kan setidaknya orang tua sudah mempunyai gambaran yang ke sana gitu kan. Nah hal ini yang tentu ya itu tadi beda dengan zamanku dulu aku Hmm, dulu cuma dipesanin rajin, belajar yang rajin biar masuk SMA sekolah yang bagus bisa dapat pekerjaan yang bagus dan alhamdulillah ya pas gitu kan. Nah tapi kalau zaman sekarang meskipun dengan berbagai informasi terkadang ya karena perubahan zaman kita sebagai orang tua yang sudah lahir lebih dulu pengalaman lebih dulu nggak ada salahnya untuk memberikan arahan yang lebih jelas pada anak nggak sekedar mantap. seperti yang saya dapat dulu gitu kan Hmm, itu sih mas jadi mantap. ya itu tadi mau akademik mau non akademik ya sebaiknya apa istilahnya tuh anak itu arahnya mau kemana orang tua mendukung kemudian ya mensupport kalau kalau sebisanya gitu kan itu aja. Next turnamen kemana nih Khalid?
Ini ada Kaltim 300, mungkin ikut itu. Hmm. Terus ada rencana, tapi belum daftar juga sih, ada di Malaysia, Di Thailand juga Malaysia. ada. Oke. Oke Om, kayaknya udah Ya, lumayan lama nih. Terima ya, kasih ya. banyak. Ini akan jadi podcast Sama-sama. pertama saya. Izin saya upload di YouTube ya. Ya, Mudah-mudahan silakan ini Mas. ada nilai ilmu yang bisa kita berikan kepada penonton dan semoga Kolit pokoknya Ini, enjoy sama prosesnya ya. Dan kita insya Allah. mudah-mudahan Kolit semakin ya karena kemarin kan biaya sendiri ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat sponsor. Mudah-mudahan Ya, dari Balikpapan ya, dari Kalimantan nih ya. siapa tahu ada Sultan yang nonton di sana kan banyak nih pengusaha batu bara. Iya, iya, Siapa tahu ada yang mudah-mudahan. nonton mau Mhm. support Kolit atau mau support Ya, secara personal, nanti teman-teman mhm. bisa aku kasih kontaknya untuk Kolit ya. Betul. Mudah-mudahan Terima Kolit kasih selalu banyak. berprestasi dan membanggakan nama Ini Balikpapan dan juga internasional. Indonesia. Nama Mhm. Indonesia ya. Iya. Terima kasih waktunya Om. Sama-sama Mas, mohon maaf ada salah-salah kata atau Iya nih. yang Mudah-mudahan suaranya kedengeran kurang nanti. berkenan. Coba Ya, aku naikin. oke, Karena oke. ini Nanti kalau dadakan banget ya. iya, atau kalau aku diulang lagi. Diulang lagi. Jangan dong. Oh, iya, iya. Terima kasih Soalnya ya itu Om. juga, ya sama-sama makasih Mas. Sehat-sehat terus, sukses Ya, terus Om. amin. Lancar-lancar Sama-sama terus biar Mas. bisa nemenin Khalid semua. Khalid Ya, terus ya. ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.